Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pagi ini menjelang siang kita sedang berada di Gunung Al-Hada ya, salah satu gunung di Thaif. Setelah melalui perjalanan sekitar 40 menit dari kota Mekah, kita sampai di sini. Perjalanan ini lebih cepat dibanding dengan menggunakan bis karena kita bisa melewati jalur yang baru ini, yaitu melintasi gunung, pinggir-pinggir gunung yang akhirnya sampai ke atas, di mana dulu Rasulullah SAW berdakwah ke kota Thaif. Hari ini kita napak tilas bagaimana dulu perjuangan Rasulullah SAW ketika berdakwah kepada kaum Thaif ini, yaitu pada tahun kedua kenabian setelah Rasulullah SAW ditinggal wafat oleh istri tercintanya Khadijah radhiyallahu anha, dan ditinggal meninggal juga oleh pamannya Abu Thalib. Saat itu tidak ada lagi pembela untuk dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah merasa sedih dan beliau berencana untuk mendakwahkan ajaran Islam ke kota Thaif ini. Beliau berjalan dari Mekah ke Thaif ditemani oleh salah satu sahabat, Zaid bin Harithah. Beliau datang ke sini dan kita nanti akan lihat di atas bagaimana tempat-tempat bersejarah. Di sana ada Masjid Qu, kemudian ada Masjid Adas. Masjid Qu ini tempat Rasulullah SAW dulu dilempari oleh para kaum kota Thaif yang tidak mau menerima dakwah Rasulullah. Kemudian di Masjid Adas juga saksi sejarah di mana dulu Adas seorang penjaga kebun yang mana beliau itu adalah ahlu kitab, mengetahui tentang ajaran Islam dan bisa nyambung dengan Rasulullah dari ketika Rasulullah makan anggur yang disungguhkan oleh Adas dengan mengucapkan bismillah. Di sanalah nyambung. Adas mengetahui dari kitab yang beliau baca, kemudian Rasulullah mengetahui cerita tentang Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Yunus, melewati wahyu dari Allah yang akhirnya obrolan mereka jadi nyambung. Di sana juga ada Masjid Abdullah bin Abbas, dan kita akan menceritakan bagaimana Abdullah bin Abbas itu siapa dan bagaimana perannya dalam ajaran Islam. Dan yang pasti kita akan menikmati juga Thaif zaman now, yaitu Thaif zaman sekarang, dengan menikmati kereta gantung yang ketinggiannya itu sekitar 2000 meter atau 2 kilo, dan dilanjutkan dengan hidangan nasi mandi yang sangat enak, ciri khas dari Thaif. Kita saksikan terus bagaimana perjalanan kita selama di kota Thaif ini. Insyaallah semoga jamaah yang saya bawa semuanya bisa mendapat ibrah dari perjalanan dakwah Rasulullah dan menikmati keindahan kota Thaif di zaman sekarang. Kita lihat untuk yang pertama ini, kita akan menyaksikan bagaimana keadaan Masjid Qu dan Masjid Adas di kota Thaif ini. Kuburan ini ya, syuhada perang Thaif yang sebelah sini, yang apa namanya, kuburan Abdullah bin Abbasnya, yang tadi pas keluar pintu ibu-ibu, pintu ke masjid ibu-ibu. Nah sebelah kanannya itu kuburan Sayyidina Abdullah bin Abbas atau Ibnu Abbas. Karena terang tuh Ibnu Abbasnya sahabat. Ibnu Abbas mah itu putrana Abbas. Abbas itu kakaknya Abdullah. Abdullah itu bapaknya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah ke Ibnu Abbas itu kapi lanceut kayaknya, kapi kakak. Nah Ibnu Abbas ini adalah salah satu perawi hadis. Beliau meriwayatkan hadis ribuan. Kemudian beliau meninggal di sini dan dimakamkan di sini. Menurut buku hadis, Ibnu Abbas ini tercatat sebagai orang yang paling pertama masuk Islam di karangan anak kecil. Jadi ada hadis yang populer itu Rasulullah mendoakan kepada beliau dengan lafaz hadis yang sangat terkenal. Rasulullah mendoakan, Allahumma faqihu fiddin wa 'allamahu ta'wil, katanya.
Jadi Rasulullah itu mendoakan kepada Ibnu Abbas supaya Ibnu Abbas menjadi orang yang faqih dalam agama dan pintar dalam takwil, tafsir. Dan betul, sampai sekarang banyak hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. An Ibnu Abbas, nah berarti itu hadisnya diriwayatkan oleh beliau. Dan beliau ini subhanallah ya, akhlaknya dalam menuntut ilmu banyak dicontoh oleh para ulama setelahnya, baik itu sahabat sendiri, tabi'in, tabi'in sampai kepada ulama sekarang. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas ini masuk Islam dari kalangan paling kecil, anak-anak gitu, dan beliau didoakan langsung oleh Rasulullah SAW. Di Asbabul Wurud turunnya hadis tadi itu dikatakan, jadi kebiasaan Ibnu Abbas itu beliau kan selalu nginap bersama Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Nah, setiap malam itu selalu menyediakan air buat Rasulullah wudhu untuk sholat tahajud. Nah, suatu hari ketika Rasulullah mau wudhu, selesai wudhu, kemudian datang Ibnu Abbas, siapa yang menyediakan air ini? Kata Ibnu Abbas, sayalah ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memegang dadanya dan mendoakan Ibnu Abbas dengan doa tadi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allamahu ta'wil. Ya Allah, semoga Ibnu Abbas ini faqih dalam agama dan pintar dalam ilmu tafsir atau mentafsirkan. Subhanallah. Dan itu kriteria kehebatan Ibnu Abbas yang pertama. Kemudian yang kedua, Ibnu Abbas pun sangat menghormati para sahabat yang sepuh-sepuh. Suatu hari di suatu majelis Rasulullah sedang ngaji gitu, kalau bahasa kita, bersama para sahabat. Ibnu Abbas hadir di dalamnya. Di sana ada Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Sayyidina Umar, semua para sahabat ada. Rasulullah mengajukan pertanyaan kepada para sahabat dan sahabat itu tidak tahu. Ibnu Abbas mengetahui pertanyaan Rasulullah, tapi beliau memilih diam. Kenapa? Untuk menghormati keilmuan sahabat-sahabat yang sepuh, yang jenior. Itu diantara akhlak Rasulullah, akhlak Ibnu Abbas kepada para sesama sahabat. Nah, itu tentang Ibnu Abbas. Kita sudah mau sampai di masjidku ya. Nah, di depan kita akan sampai di masjidku dan Masjid Adas. Mau turun nggak? Kita dari luar saja, di sebelah kanan. Kan awal Adas walaku Adas awalan. Nah, Masjid Adas itu ada sebelah kanan, nanti ada jalannya, tapi kita nggak. Mapis dahil, Mapis dahil. Alas tarik bas. ما يبغى يدخل جوا؟ ما يقدر كده ممكن بطريق ما في، هو ما يبان جوا مسجد عداس. ما يقدر ممكن انا اصرف هنا في سيارة بس. طيب عشان هو دخل من هنا. طيب ayo soya. Nah, dari sini masuknya ke Masjid Adas itu, di sana mungkin ada sekitar lebat. Tapi kadituna jalan satapak. Di dia baik. Nah, kalau ke Masjid Adas ke sana masuk kelas im siswa ya. Di sana ada satu kebun. Ya, kebun yang dulunya itu apa namanya? Kebun inab. Inab itu apa? Anggur. Nah, inab itu anggur. Kebun anggur. Nah, di sana Rasulullah SAW istirahat setelah dilempari oleh kaum sini. Gua Injil katanya. Mungkin itu marah? Ibu Injil. Sorry. Hasan Badan. Nah, di sana kalau sekarang ya biasa seperti biasa. Nanti Ustaz berani lagi ya biar di video. Nanti di sana itu Yang pas dilempar itu. yang lempar nanti di depan masjidku. Enggak, maksudnya istirahat di sini. Siap. Oke. Nanti kebunnya itu sekarang dijadikan masih seperti kebun juga, cuman ada masjid untuk mengabadikan. Seperti biasa situs-situs sejarah di Saudi itu dijadikan masjid, kayak Masjid Gumamah, Masjid Abu Bakar. Itu kan tidak bisa dipakai sholat, tetapi dibangun masjid kecil. Begitupun dengan Masjid Adas, didatangi oleh Adas dan Adas
ngobrol bersama Rasulullah. Dari mana kamu, kata Rasulullah itu? Saya dari Niawa katanya, satu tempat di mana dulu tempat Nabi Yunus berdakwah. Mari kita turun. Mari, ayo ngabat Kak langsung. Ya, tos. Kita mau masuk. Assalamualaikum. Padahal. Halina minta dari nasi. Kita mau naik Talfrik kereta gantung. Alhamdulillah ini suasana Talfrik di Thaif. Karcis kita alhamdulillah VIP ya, tanpa ngantri. Mana? Ini masih banyak baterainya nggak? Banyak. Atau minta? Alhamdulillah kita sekarang lagi di Talfrik kereta gantung bersama keluarga Bapak Haji Dadang Ittihad Travel. Bizuroh ada Talatah. Ada Bapak Bizuroh. Kalian yang mau ke Thaif, kita naik kereta gantung. Murah saja, cuma 100 real. Berapa duduk gantung? Itu kalau berenang. Ini apa kalau menang? Itu kereta gantung di Thaif ini panjangnya kurang lebih 2 km katanya. Ada 2000 meter. Subhanallah. Wisata kita di Thaif dalam mengenang sejarah dakwah Rasul, kita menikmati Thaif zaman now kereta gantung. Subhanallah. Ini dagingnya sudah datang, nasi mandi. Kita sekarang turun di Masna Wardah, pabrik pembuatan parfum. Ini Masna Wardah ya, pabrik pembuatan parfum. Kita ke masnanya, tempat pembuatan minyaknya. Masna Wardah ya, pabrik pembuatan parfum. Kita diperlihatkan proses pembuatan parfumnya. جمع نمبر بعدين وزن بعدين هنا بعدين صب مويه Itu lo tabianya, Pak? ايوه طبيعي Tapi mekanik al-an. Tapi
ايوه صحيح. بعدين تكفي الفجر، بعدين كده، بعدين صح. Sahab al-utur. Ada utur eh? ايوه هذا الفجر. Itu yang هذا diambilnya. بيور. Iya. هذا بيور نمبر 1. Bawahnya air, nah, atasnya minyak, tidak bisa nyatu dengan air istilahnya. Masih manual. Nah, supnya dilihat ke sini. itu قارورة حبة موية. هذا هو يجي الورد هنا بعدين يستوي. Iya. Kam yaum kam saah keda. Ini dia tuh. يأتي الورد Hmm. ممكن 2 شهور ممكن. Oh, waktu tawil eh? جديد. Toko parfumnya. كم السبحة؟ سبح كم؟ السبح كم؟ 10 صبولة. كم صبولة صح؟